Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Ternyata Kidung Agung tadi itu lalu setelah dikupas oleh Pak Didik sedemikian rupa, gayung bersambut, apalagi kalau tadi itu sudah disinggung tentang Hono Coroko. Memang itu kitab teles sadurunge percetakan atau pabrik ini digawe. Setiap manusia diberi buku teles yang jenenge driji, makanya jumlahnya 20. Kapan-kapan aja Pak Didik kita udah ke sini muasya atau batu muacet cara peduli. Pokoknya penonton Dhamma TV masih setia menunggu piulang-piulang luhur lah ini. Pak Jayus ini tapi ada yang mengatakan Mas Jayus, Bung Karno pada waktu menggali Pancasila itu kan tidak begitu aja digali lalu bisa dimakan, ya toh? Kurun waktunya kan ada. Bahkan kalau begitu kayak bener apa yang dikatakan Sang Buddha 500 tahun sebelum Masehi yang lalu. Manusia di dunia itu kalau sudah memegang 5 dasar ya tentang diugemi sebagai manusia, nanti pasti akan ketemu kebahagiaan. Yang intinya angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Lah, bergaul bener itu kalau misalnya Indonesia agak ekstrim sedikit ya saya ya. Kalau bergaul bener itu menurut saya sekarang sudah ada teori yang tidak usah berdebat, melaksanakan apa yang namanya marhainisme. Menurut saya menjelaskan sekarang politik itu bagaimana itu? Wah, Pak Jati pitakone kok ya setengahnya rodok ekstrim-ekstrim sidik ini. Jadi pertanyaannya Pak Jati tadi itu marhainisme yang posisi relevan. Saya tidak ujuk-ujuk jawab Pak Jati, jadi saya akan kasih apa itu ilustrasi. Bung Karno pada tahun 1927 itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia, yang dasarnya itu, filosofinya itu adalah marhainisme. Kemudian saya tarik ke depan lebih jauh lagi pada saat Bung Karno 1 Juni 1945 dimintai oleh BPUPKI, oleh ketuanya yang namanya Dr. Rajiman Widodiningrat. Pertanyaannya beliau kepada Bung Karno, nanti kalau Indonesia merdeka itu memakai dasar apa? Sebab ibarat orang mendirikan sebuah bangunan itu harus ada fundamennya, harus pondasinya. Pertanyaan Dr. Rajiman Widodiningrat itu ada beberapa yang menjawab. Antara lain Pak Pomo, Pak Ahmad Yamin, dan sebagainya. Tetapi itu masih belum merupakan jawaban yang tepat menurut Rajiman Widodiningrat. Oleh karena itu dikembalikan lagi kepada peserta sidang itu Bung Karno. Dalam pidato 1 Juni itu pada intinya singkatnya cerita, Bung Karno itu adalah menawarkan sebuah dasar negara Indonesia nanti kalau sudah merdeka. Yang pertama itu adalah Pancasila. Pancasila dilontarkan kepada sidang, kalau tidak cocok dengan Pancasila disebutkan A, B, C dan ada 5K itu tadi. Kalau tidak cocok dengan Pancasila ditawarkanlah 3, yaitu Trisila. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dengan Trisila itu sidang masih belum bisa menerima, saya masih punya satu cadangan lagi, yaitu Ekasila. Dan Ekasila ini menurut Bung Karno adalah marhainisme. Kalau diartikan sesungguhnya itu adalah gotong royong. Sehingga pada era Orde Lama, Orde Baru sampai dengan Reformasi, menurut saya yang namanya gotong royong itu kalau kita pakai masih sangat-sangat relevan sekali untuk di negara kita ini. Betul. Begitu, Pak Jati. Betul. Dan memang ternyata Bung Karno itu kelasnya kelas dunia, ya. Pada waktu itu para penonton, ada negara itu yang sama sekali pertengsing dengan gaib, pertengsing dengan yang ini yang pokoknya pakai otak bisa hidup. Mana itu? Rusia. Tetapi Bung Karno orang hebat itu loh ya. Bung Karno waktu berkunjung ke Rusia pada waktu itu Perdana Menterinya, Presidennya masih siapa? Khrushchev ya di sana ya. Bung Karno itu karena agamanya Islam, pengen sholat.
Bingung gitu. Lalu apa? Karena Bung Karno itu dianggap tokoh yang berwibawa, sampai oke, saya gambarkan masjid, tapi buat masjid loh ya. Nanti kalau sudah buat masjid, saya sering kesini nanti gitu. Itu taktiknya Bung Karno itu. Sekarang dibuatkan masjid yang besar dan bagus sekali gitu. Nah, akhirnya setelah begitu Bung Karno pulang, itu dadek di gudang untuk nyimpen ini, nyimpen itu, nyimpen itu. Bung Karno ke sana kembali. Pokoknya kalau di sini tidak ada masjid, saya tidak akan kaki saya selamanya untuk pergi ke Rusia. Sampai sekarang masjid itu menjadi indah dan menjadi tempat pariwisata, baik dari Cina, dari luar negeri, dari mana-mana. Di Arab Saudi juga begitu. Di Arab Saudi kan padang pasir panas gitu. Waduh, di sini bagaimana kalau orang pergi ke sini kan kepanasan gini, padahal sini mendatangkan duit banyak gitu. Bagaimana Tuan, di sini tuh daerahnya padang pasir, pohon itu tidak bisa tumbuh. Wah, pakai gunakan inimu. Saya kirim pemuda-pemuda dari Indonesia biar nanami pohon di sini. Nah, terus akhirnya dibuat sekian 2 meter persegi, dalamnya sekitar 1 meter, dibawa tanah dan pohon dari sini. Pohon itu namanya apa? Pohon Soekarno. Pohon Soekarno. Dan masjid tadi namanya Masjid Soekarno juga tuh. Itulah bangsa kita yang tadi diutarakan oleh Ki Jayo sama Ki Didik tadilah. Mas, ini masih ada kesempatan sedikit, monggo. Pesan-pesan apa untuk generasi kita? Mas Didik dulu, monggo. Untuk adik-adik muda, kami masa lalu, tapi kami banyak belajar dari masa lalu itu. Jangan gagal seperti kami. Tetap peganglah dasar-dasar pemikiran leluhur kita. Kembangkan. Jangan berusaha membangun budaya, tapi bangunlah dari budayamu masing-masing. Jadi jangan sampai terbalik-balik pada saat kita berbicara membangun budaya, justru meninggalkan apa budaya yang kita punyai. Ya, betul, betul. Karena budaya yang kita punyai adalah respon leluhur kita terhadap tantangan alam. Terhadap tantangan alam. Jadi dan jangan, tidak ada budaya jelek. Yang ada adalah budaya baik. Kalau orang Jawa khususnya selalu kaendahan lan tansah sumende marang Gusti Kang Akarya Jagat. Itu kira-kira pesan saya, bahwa tetap pada budaya, membangun apapun tetap dengan landasan budaya yang kita punya. Karena orang Jawa itu tidak egoisme ya, jadi idealisnya itu hamemayu hayu ning bawono. Iya. Mas Jayo, monggo, masih ada waktu Mas, monggo. Pesan saya kepada anak-anak generasi muda khususnya, sekarang itu banyak pemikiran-pemikiran yang sangat menyimpang dari apa yang sudah kita miliki sendiri, utamanya tentang budaya. Lebih-lebih lagu kita, lagu kebangsaan kita itu ada satu kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Artinya bahwa setiap gerak kita, setiap langkah kita, kinerja kita, dan perjuangan kita bukan untuk siapa-siapa. Artinya bukan untuk investor, bukan untuk orang yang berduit, bukan untuk pejabat, tapi adalah untuk Indonesia Raya, bukan untuk perorangan. Barangkali itulah anak-anak muda, ini tolong dicamkan lagu kebangsaan kita itu ada kalimat itu. Terima kasih atas perhatian anak-anak kita. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kalau begitu yang disampaikan Pak Bowo tadi itu ya betul juga ya, bahwa penting juga kaum-kaum pemilik kapital ya, lalu para pemikir-pemikir dan praktisi-praktisi bergabung, rembukan menjadi satu. Demikian juga para politikus-politikus yang mempunyai kesempatan duduk di kursi atas nama rakyat. Sekali lagi, para politikus-politikus yang duduk di kursi atas nama rakyat perlu kita rembuk bareng. Piye yo amrehenae ya toh. Pak Setiaji Wali Kota kemarin sudah sangat antusias sekali dengan pengembangan budaya. Pak Swanedi Wakil Wali Kota juga aktif ke sana kemari nandur pohon pule. Semuanya itu apa? Untuk anak cucu, supaya nanti itu kalau saiki nggak
telaten untuk memulai. Coba kemarin terpaksa yang jurusan ke Pujon, ke Kediri lewat Pujon, terpaksa harus dibelokkan lewat utara ya, lewat Pandaan, karena di sana longsor ya, tanahnya longsor banget ya. Longsor itu mesti karena air, dan air itu bisa tanah menjadi longsor. Kalau yang memegang tanah supaya tidak longsor itu sudah banyak yang terbabati lah. Antara pohon dan binatang-binatang jangan dipikir tidak ada relevansinya, ada. Binatang-binatang dibiarkan hidup liar di hutan itu, satu sisi makan daun-daun, satu sisi teletongnya ya, BO-nya teletongnya itu merabuk juga gitu. Dulu kalau pergi ke Kediri itu masih ada kijang di lereng, sekarang itu kadal saja sudah nggak ada. Ini Mas Bojos, Pak Didi yang nunggui batu ini kok nggak pernah ngoprak-ngoprak adik-adik kita ya. Nah, demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Tapi ingat loh ya, supaya keluarga kita masih tetap berpegang pada budaya bangsa, kepada idealis dan cita-cita yang berbudi luhur. Nanti terus menerus ajaran ini, ajaran kebaikan, budi pekerti dan lain sebagainya ini kita kembangkan di Dhamma TV. Dan terima kasih, jangan lupa kritik-kritik dan saran-saran, usulan-usulan ya. Apalagi sekarang ini di Dhamma TV juga sudah memberi kesempatan pendidikan gratis tentang apa itu Mbak Gisela, itu tentang itu juga penting juga, karena eranya sekarang udah era digitalisasi. Kakek itu mau belajar tidak bisa-bisa karena wis HP ini jadul, otaknya sudah tidak seperti anak-anak muda ya, yang muda harus menjawab era-era yang akan datang ya. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kalau ada kekurangan, kekilafan, dan khususnya kepada saudara saya Mas Didi, Mas Jayus, jangan kapok-kapok kalau terus kita undang ke sini untuk bicara di depan masyarakat kita demi kepentingan generasi muda dan masa depan bangsa. Terima kasih. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga dalam Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.